Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair, amma ba'du. Jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita lanjutkan pertemuan sore kali ini, kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmatnya kita didudukan, dikumpulkan dalam majelis ini, majelis talabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan Allah catat menjadi amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah di kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita berharap besok di hari akhir, di hari kiamat, semoga kita diakui sebagai umatnya, bisa bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu menyambut datangnya bulan Ramadan. Menyambut datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai atau kita akan kedatangan bulan Ramadan, atau kita akan sampai pada bulan Ramadan. Yang benar yang mana? Kita akan sampai pada bulan Ramadan, ya, kita akan sampai, bukan kedatangannya. Kita akan sampai pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan gonta-gantinya malam siang, di situ ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang cerdas. Ya, albab itu orang yang cerdas. Jadi dengan gonta-gantinya siang malam yang hampir 1 tahun yang dahulu kita di bulan Ramadan, saat ini kita mau sampai lagi di bulan Ramadan, mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang sangat kuasa. Allah menginginkan kita untuk sampai pada bulan Ramadan tahun ini insya Allah. Maka apa? Ketika Allah ingin, itu yang patut kita cermati adalah ada apa di balik keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita cermati. Karena apa? Kalau kita ditakdir bisa menemui bulan Ramadan, berarti di situ ada perintah. Karena kaidahnya apa? Kaidahnya adalah setiap takdir itu mengandung perintah. Setiap takdir itu mengandung perintah. Orang kok ditakdir punya anak, berarti dia dapat perintah untuk mendidik dan menjaga anak. Orang ditakdir punya toko, berarti dia ada perintah, muncul satu perintah dia untuk menjaga toko. Orang ditakdir sakit, berarti di situ ada perintah, diantaranya apa? Perintah untuk sabar. Orang ditakdir punya harta, berarti di situ juga ada muncul satu perintah, ya, untuk sedekah, zakat, intinya ibadah yang kaitannya dengan harta.
Sama. Kita ditakdir sampai di bulan Ramadan, itu di situ pun ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Perintahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah pada umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum kita itu sudah puasa. Dan tujuan intinya dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti prestasi itu bisa kita ukur, Pak. Prestasi bulan Ramadan yang akan datang ini bisa kita ukur kita berhasil enggak di dalam bulan Ramadan itu udah dengan melihat ketakwaan kita. Takwa kita tambah atau enggak? Ya, kalau selesai bulan Ramadan takwa kita enggak tambah, ya biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Berarti kita gagal di bulan Ramadan. Enggak tercapai tujuan bulan Ramadan. Apalagi kok malah setelah bulan Ramadan kita malah jadi ahli maksiat. Kita orang yang rugi. Maka poin yang paling inti adalah ketika besok kita bulan Ramadan masuk, kita harus ada niat. Pokoknya saya selesai bulan Ramadan ini, saya harus jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita puasanya kayak puasa zaman-zaman dahulu. Ya, puasa penting senang puasa. Ntar sudah tengah-tengah puasa itu bayangannya udah nggak takwa, nggak apa, harapannya pokoknya Lebaran bisa pulang kampung, bisa ketemu keluarga. Itu kan sudah jadi pikiran yang paling kuat ya, Pak, ketika kita di tengah bulan Ramadan itu. Padahal Rasulullah itu enggak. Rasulullah dan para sahabat itu ketika bulan Ramadan sampai setengah itu malah tambah dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Tambah harap-harap cemas. Saya ini sudah benar-benar mendapatkan hasil di bulan Ramadan ini atau belum? Kalau kita enggak, kadang akhir-akhir bulan Ramadan itu sudah sibuk dengan buka bersama. Buka bersama akhirnya apa? Maghrib tidak jamaah semacam-macam ya. Maka takwaan inilah inti dari bulan Ramadan. Makanya dalam satu kitab yang berjudul Madza Nurid min Ramadan, apa yang kamu inginkan dari bulan Ramadan, ada satu kitab itu. Madza Nurid min Ramadan, judulnya seperti itu. Artinya apa yang kamu inginkan dari bulan Ramadan. Itu disebutkan di sana ada 3, Pak. Orang mau sampai pada bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang pertama, orang mau sampai bulan Ramadan itu datang ke situ dia merasa berat. Aduh, Ramadan lagi. Ada yang sedih. Banyak. Ya. Jadi walaupun kadang nggak terucap, kadang kita ya kenal loh, Pak. Kadang kita akhir Ramadan jam ini payah ini. Kerjanya susah ini. Berat. Jadi apa kedatangan bulan Ramadan itu berat sekali. Ya, inilah orang yang sangat merugi sehingga pergi bulan Ramadan nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ada bagian yang kedua, itu orang yang sampai pada bulan Ramadan dia senang, Pak. Wah, alhamdulillah Ramadan lagi, yuk kita buat acara apa ya? Tadarusan, buka bersama, santunan. Kita buat kajian yang daftarnya panjang, kegiatan seluruh bulan Ramadan sudah kita agendakan.
Ada yang seperti itu, Pak, ya benar-benar bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ya ikut seneng, ya ikut hiruk pikuknya senengnya. Tapi selesai bulan Ramadan ya selesai semua. Selesai bulan Ramadan selesai semua. Yang tadinya jamaah subuh ya tidak subuh lagi. Tadinya apa? Ramadan itu 1 hari 1 juz, Lebaran tidak megang Al-Quran malah. Itu kan banyak, Pak. Ya kadang malah model-model kita ini. Ya jadi selesai bulan Ramadan itu ya selesai semua. Ya, sholat malamnya ya selesai, dah tinggal balik lagi seperti sebelum bulan Ramadan. Ini ya termasuk orang yang kurang beruntung, Pak, karena dia belum mendapatkan hasil dari bulan Ramadan itu. Ada yang ketiga di sana disebutkan ada orang yang sampai pada bulan Ramadan, ya, dia senang, alhamdulillah Allah sampaikan saya pada bulan Ramadan. Jadi sampaikan, kita disampaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai lupa ya Pak ini. Kita yang disampaikan di bulan Ramadan. Di situ dia paham. Oh berarti kalau saya Ramadan itu ada perintah Allah di sini. Perintahnya apa? Ya seperti ayat tadi yang kita sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti saya bulan Ramadan ini, selama 1 bulan ini saya harus mendidik diri saya, mendidik nafsu saya supaya saya selesai bulan Ramadan benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling beruntung. Makanya sebisa mungkin Pak, mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, biasanya yang jadi pengganggu itu kan setelah Ramadan kan ngadepi hari raya ya Pak. Nah itu akhir-akhir hari-hari bulan Ramadan terus hari ini makanannya apa, pakaiannya apa besok buat anak-anak. Ya udah mumpung kita belum Ramadan, udah kita siapkan dulu aja Pak. Saya itu punya semua kebiasaan. Kalau ya emang hari raya itu kan disunahkan pakaian baru sampai sholat id. Sampai sholat id itu kan sunnah pakaiannya baru walaupun tidak putih. Kalau sholat Jumat kan sunnah pakaiannya putih walaupun tidak baru. Ini ada balikannya. Yaitu sebelum Ramadan biasanya kita siapkan dulu. Jadi Ramadan itu kita sudah bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir kita sudah tidak ini makanannya apa ya, pakaiannya apa. Sudah kita siapkan di situ sehingga sampai akhir bulan Ramadan tambah akhir kita bisa tambah meningkat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beruntung. Sehingga ketika seperti itu apa yang terjadi? Dia benar-benar mendapatkan dari fadilah bulan Ramadan dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 1 dan 2 tadi Masya Allah itu orang yang celaka banget. Orang yang celaka banget. Sebagaimana disabdakan dalam satu hadisnya Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW raqal mimbar faqala amin 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 faqala lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha faqala qala li Jibril arghamullahu anfu abdin ba'da dahal Ramadan falam yughfaru lahu. Sungguhnya Rasulullah SAW itu pernah naik mimbar 3 tingkat ya, 1, 2, 3. Setiap naik 1 tingkat Rasulullah bilang amin, amin, amin. Maka sahabat tanya, ya Rasul, apa yang kamu lakukan tadi? Makun tatasna. Kamu yang kau lakukan tadi apa? Kok enggak seperti biasanya? Kamu naik mimbar kok ucapkan amin. Maka Rasulullah bersabda, qala li Jibril. Jibril bilang kepada saya, celaka orang yang di situ
Celaka orang yang di situ masuk bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan kok dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu celakanya orang. Ya. Rasulullah bilangnya amin. Yang doakan malaikat Jibril, yang ngamini malaikat Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata, Rahima afun abdin ba'da adraka walidayhi ahadahuma lam yadkhul jannah. Celaka orang yang menemui orang tuanya sudah tua, punya orang tua sudah tua, salah satu atau keduanya, kok dia tidak bisa masuk surga. Karena apa? Karena nggak bisa berbakti kepada orang tua. Itu celaka banget. Maka apa sebenarnya punya orang tua itu di situ ada kesempatan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala lewat berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, raqiman fa'abdin aw ba'da andahu falam yusalli alaik. Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, celaka orang yang disebutkan namamu di sebelah, di sampingnya, tapi dia tidak membaca sholawat." Rasulullah bilang amin. Maka ini Pak, pokoknya dua inilah yang kita siapkan. Saya Ramadan ini harus tambah takwa, saya Ramadan ini harus dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat itu dulu senang. Makanya bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat mulia. Apa? Ramadan. Ramadan itu asal katanya Ramadan. Ramadan itu panas. Panasnya di padang pasir itu kan membakar kulit ya. Nah, panasnya puasa itu bisa membakar dosa-dosa kita. Nah, kaitannya dengan putarannya waktu itu apa? Yang gonta-gantinya malam siang. Didatangkan bulan Ramadan itu apa? Firsoh. Kesempatan di situ ada ampunan yang putarannya 1 tahun sekali. Ampunan yang putarannya 1 tahun sekali. Kalau Jumat kan enggak, putarannya satu pekan, Pak. 1 pekan sekali, di situ hari Jumat itu hari penuh pengampunan. Nah, ada yang setiap beberapa waktu sekali apa sholat 5 waktu. Lah Ramadan itu firsoh dari Allah, kesempatan dari Allah, pengampunan dari Allah, yang putarannya 1 tahun sekali. Maka sahabat itu senang. Datang bulan Ramadan itu senang karena ini merupakan bulan ampunan. Senangnya karena itu adalah bulan ampunan. Kita sudah bisa belum Pak praktek ini? Ya, senang datang bulan Ramadan, tapi karena di situ bulan ampunan. Kalau kita kan yang biasa kan senang bulan Ramadan itu karena di situ ada tarawih, ada buka puasa, ada bacem tadarus. Sahabat itu senang bulan Ramadan datang itu karena bulan ampunan. Nah ini bisanya muncul seperti ini kalau orang itu merasa bersalah. Kalau orang itu merasa punya dosa, maka ampunan itu sangat berharga bagi dia. Coba kita punya salah lah. Kita punya salah pada pimpinan. Maka yang paling kita harapkan apa ketika kita punya salah? Yang penting pokoknya dimaafkan. Yang lain tidak usah lah. Mau dikasih uang, mau dikasih apalah. Pokoknya penting ampunan. Sama Pak. Kalau kita bisa benar-benar merasa bahwa kita itu seorang hamba yang banyak salahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salahnya apa? Salahnya banyak. Salahnya banyak. Kadang kita dipanggil oleh Allah adzan gitu, kadang kita malah jalan tidur dengan santainya kita malah tidur. Itu kan dipanggil oleh Allah malah kadang nyepelek ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita merasa punya salah, harapan kita ke Allah apa ya? Ampunan saja. Nah, bulan Ramadan ya bulan ampunan untuk kita. Kita senang bisa. Alhamdulillah.
Ramadan itu bulan pestanya Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan ampunan ke seluruh hambanya yang mau minta ampun. Hari-hari berbahagia. Sehingga di situ Allah itu penuh curahkan rahmat, penuh curahkan ampunan untuk hamba-hambanya. Itu bisa senang sekali. Maka inilah apa yang harus kita kuatkan, bagaimana kita bisa Ramadan itu tambah bertakwa kepada Allah, dan Ramadan ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Pak, sungguh mulia bulan Ramadan itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita melakukan puasa, Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Sangat-sangat sayang. Disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, "U'tiyat ummati khamsu hisalin fi Ramadan." Jadi lam tu'ta ummatun qablahum. Umatku itu dikasih 5 perkara di bulan Ramadan, yang mana 5 perkara ini tidak dikasihkan kepada umat-umat sebelumnya. Apa yang pertama? La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau busuknya, bau busuk mulutnya orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih harum daripada minyak misik. Kalau pas puasa bau enggak? Mulut kita kan bau. Dekat orang aja kadang kita ngobrol dengan temennya enggak pas enggak Ramadan lah. Pas puasa Senin Kamis, kadang kita ngobrol sama temennya terlalu dekat itu temennya kadang mundur kok. Ya, ini bau. Dia emang bau. Karena apa? Yang dalam ini keluar, yang dalam perut itu keluar lewat mulut. Tapi yang bau itu menurut Allah lebih harum daripada minyak misik. Bukan berubah jadi minyak misik. Bukan berubah jadi minyak misik. Tapi menurut Allah, bagi Allah, lebih, wah ini loh bagiku, lebih harum daripada minyak misik. Kenapa bisa seperti itu? Karena rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Orang itu kalau sudah cinta, orang saja ya. Orang itu kalau sudah cinta, cacat itu malah jadi keistimewaan kok. Ya. Cacat itu malah jadi kelebihan. Ya. Kita pas mau nikah sama istri kita, kadang kan ada teman kita atau siapa, tapi orangnya itu seperti ini loh, suka ngomong loh, sudah apa-apa, saya malah seneng kok suka ngomong itu. Jadi bagi orang pecinta itu sebuah cacat malah jadi kelebihan, sebuah kekurangan malah jadi keistimewaan. Sama, perkara jelek malah jadi kebaikan. Sama orang puasa itu kan mulutnya bau, tapi bagi Allah, karena Allah cinta kepada orang puasa, ketika kita puasa, maka itu bagi Allah lebih harum daripada minyak misik. Nah, minyak misik itu padahal minyak yang paling harum, Pak. Nah, makanya dari hadis ini keluar hukum, walaupun boleh gosok gigi di siang hari, tapi makruh hukumnya. Makruhnya karena apa? Menghilangkan perkara yang dicintai oleh Allah. Busuk itu dicintai oleh Allah, tidak usah dihilangkan. Hilangkannya antar kalau sudah maghrib. Ya. Terus yang kedua, Watastaghfirulahumul malaikah hatta yuftiru. Malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang berpuasa hatta yuftiru, sehingga apa? Sehingga berbuka. Jadi kita mulai sahur, imsak, malaikat mintakan ampun terus. Malaikat mintakan ampun terus untuk kita. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memintakan ampun kepada kita para malaikat. Doa ke ya Allah, ini si fulan ya Allah, dia berpanas-panas haus dan dahaga untuk Engkau ya Allah, ampunilah dosanya. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatah.
Summa yaqul yushiku abadi salihun ayalqu anhumul mu'nah wal adha yusur ilaika. Yang ketiga yuzayyinullah azza wa jalla jannatah. Keistimewaan yang diberikan untuk kita besok bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hiasi surganya dari sekarang. Dihiasi yang indah-indah. Ya, yang indah-indah Allah hiasi. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga tadi, hampir-hampir hambaku yang solih sudah mau masuk ke kamu, ke surga, mendapatkan hasil jerih payahnya. Loh, kenapa kok dari sekarang? Loh, padahal kan masih lama ya Pak. Kita masih hidup, ya belum meninggal, tak sudah dihias. Karena orang yang berpuasa itu sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh-jauh hari tempatnya sudah disiapkan. Jauh-jauh hari tempatnya sudah disiapkan. Kayak kita mau punya tamu, Pak. Kita punya tamu, tamunya istimewa, Pak Gubernur mau ke rumah kita. Jauh-jauh hari, Pak. Kita sudah siap-siap. Terus kumpulan, nyewa tenda, ntar siapa yang bagian ngeluarkan makanan dan minuman, siapa yang bagian itu kan. Tapi kalau tamunya tamu biasa, teman kita, saya mau datang ke rumahmu. Oh ya silahkan. Udah sampai kita baru hormat, nyari makanan, siapkan minuman. Nah, orang puasa itu istimewa bagi Allah, maka dari sekarang sudah disiapkan. Terus yang keempat, wa yusaffatu fihi maradatus syaitin fal yahlasu ila makan yahlasu ilaihi bi ghairi. Di bulan Ramadan besok ini, Pak, kita yang akan sampai ke situ insyaallah. Di situ setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa bebas menggoda kita sebagaimana di selain bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu kesempatan, Pak, benar-benar kesempatan untuk merubah ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Nah, bulan Ramadan juga di situ kita akan tahu, Pak, akhlak jelek kita yang sudah jadi watak itu apa? Bulan Ramadan akan kelihatan. Karena setan udah nggak goda. Setan udah nggak goda. Kalau ada kejelekan, berarti ya watak kita. Kita bulan Ramadan masih riba, masih dendam. Nah, itu udah jadi watak dari kita. Ya. Karena setannya sudah enggak goda. Nah, maka di situ harus kita bersihkan di bulan Ramadan ini. Nah, yang terakhir, wa yughfaru lahum fi akhiril lailah, dan ketika di akhir bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, ahya Lailatul Qadar? Ya Rasul, apakah itu Lailatul Qadar? Bukan. Tapi orang yang selesai melakukan, maka dia akan dikasih upah. Upahnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu berharga, Pak, sangat-sangat berharga. Kita itu kalau nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita itu seberapa atau Pak bandingannya? Ya, kita mau nahan puasa dari pagi sampai sore. Itu kalau seumpama Allah itu pakai hitung-hitungan ya, Pak. Allah itu pakai hitung-hitungan. Kita nahan pagi dari fajar sampai maghrib, enggak makan, enggak minum. Itu kalau dibandingin satu nikmat Allah saja kita kan nggak bisa nyukupi, Pak. Satu mata saja yang bisa melihat. Dengan kita mau ganti puasa satu hari, nggak ada bandingannya. Makanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu satu keistimewaan, Pak, yang diberikan kepada kita. Nah, itulah ini 5 perkara yang besok akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka siapkan hati, siapkan jiwa, atur waktu, atur apapun sebagaimana sebaik-baik mungkin sehingga kita besok di bulan Ramadan benar-benar bisa mendapatkan ampunan dan naik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Rasulullah SAW juga menyebutkan as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai.
Asyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Malam yahrukha, selagi dia tidak merusak perisai itu. Jadi puasa itu bisa mencegah kita dari api neraka, selagi kita nggak merusak puasa itu. Berarti kalau kita puasanya rusak, puasa kita nggak bisa mencegah dari api neraka. Maka ketika kita puasa besok, kita harus jangan sampai kita hanya puasa nahan dari lapar dan dahaga. Tapi kita juga harus nahan dari perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Harus kita jaga matanya, ya, penglihatannya, pendengarannya, mulutnya, tangannya, ya, terus langkah kakinya, hatinya harus kita jaga. Pandangannya jangan kita memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya jangan kita keluarkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadu domba, ghibah, ya. Zaman dulu itu, zaman Rasulullah, ada dua orang perempuan itu pas waktu puasa kayak mau meninggal, mutah-mutah sampai kayak mau meninggal. Nah, ditanya oleh Rasulullah, kamu habis makan bangkai ya? Enggak ya Rasul. Oh. Kamu habis ghibah tetanggamu ya? Iya. Jadi dari hadis ini apa? Sebuah kemaksiatan itu akan memperberat puasa kita. Puasa, kalau kita melakukan maksiat, puasa kita itu akan jadi berat. Jadi sangat berat. Saya tadi, perempuan tadi kan ghibah. Nah, dengan ghibah itu akhirnya kayak mau meninggal, pingsan, ya, mau meninggal, sampai kayak mau meninggal. Nah, puasa itu akan jadi berat kalau kita melakukan maksiat-maksiat. Ya. Terus kita jaga tangan kita. Jangan kita lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kaitannya dengan perilaku tangan. Kaki, pendengaran juga tidak mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang harus kita jaga, Pak, besok, karena puasa. Puasa itu yang paling inti kan nahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu. Pas ketika kita berbuka, jangan sampai kita berbukanya berlebihan. Kalau kita bukanya berlebihan, maka ibaratnya apa? Kita dari pagi sudah nahan hawa nafsu, begitu buka, malah hawa nafsu kita lepaskan selepas-lepasnya. Nah, kita nggak dapat manfaat dari puasa. Padahal yang sering kan buka itu malah apa? Makanan yang biasanya tidak ada di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu makanannya malah macam-macam. Malah itu nafsunya malah tambah kuat. Nafsunya malah tambah kuat. Makanya begitu selesai bulan Ramadan, Idul Fitri ya makannya malah tambah kuat. Akhlaknya nggak dapat, apa-apanya nggak dapat. Kadang sibuk makan, ketinggal sholat maghrib. Nah, ini kita rugi-rugian, Pak, ini. Ya, kita rugi-rugian. Termasuk jangan sampai kita berbuka dengan perkara yang haram. Karena apa? Kalau kita berbuka dengan perkara yang haram, ibarat kita minum madu, tapi di madu itu dikasih racun. Minum susu, tapi di susu itu dikasih racun. Maka dengan ini, Pak, insya Allah, kalau kita ditakdir oleh Allah, semoga besok bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti di bulan Ramadan ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin sehingga dapat ampunannya Allah dan dapat naik derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan hati, siapkan mental, siapkan semuanya untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang akan kita hadapi besok ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahmal fuqara'il masakin. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadza dhanban ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma salimna وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم ذريتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. سلمنا من مصيبات هذا الزمان، سلمنا من بلاء هذا الزمان، سلمنا في هذا الزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد فضل اسم رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan duluan Pak Ustadz. Iya, bisa mi.